Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam perjuangan untuk saudara-saudariku pendengar di luar sana. Kembali lagi di podcast HMI yang membahas tentang 6 materi pokok HMI. Di sini saya sebagai moderator Gentar Rakabumi di sini, dan sudah hadir di tengah-tengah kita saudara Umran Usman, Demisioner PTKP 2018-2019. Sebelum kita masuk ke materi konstitusi ini, mungkin terlebih dahulu kita menanyakan kabar dari saudara pemantik. Apa kabar saudara pemantik? Alhamdulillah sehat walafiat. Pembahasan kita kali ini mengenai konstitusi, Kanda. Persoalannya masih terngiang di kepala dan begitu melebur di telinga ini, persoalan konstitusi ini. Banyak pertanyaan yang muncul. Apa sih konstitusi itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Moderator yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sedikit berbicara soal konstitusi. Terkait dengan pertanyaan saudara moderator tadi, bahwa apa sih konstitusi itu sendiri? Nah, hari ini bahwa kita semua tahu sebagai kader himpunan mahasiswa Islam soal konstitusi itu sendiri. Nah, konstitusi ini secara umum dia bicara soal aturan main suatu organisasi atau aturan-aturan pokok yang ada di dalam suatu organisasi. Semisal kalau kita di dalam Islam itu kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis, karena di situ dia mengatur semua aturan untuk kita sebagai makhluk hidup ini menjalankan aktivitas kita di dunia maupun di akhirat. Jadi pedoman kita sebagai agama Islam berada pada Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita di dalam negara, pedoman kita berkiblat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kita di dalam organisasi, dalam hal ini himpunan mahasiswa Islam, kita berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sehingga kita tahu bersama bahwa konstitusi kita ini di dalam organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan di situ dijelaskan secara pokok-pokoknya saja di dalam konstitusi itu sendiri. Ya, untuk pertanyaan pertama tadi mengenai apa sih konstitusi itu, ya sudah dijawab secara singkat tadi. Mungkin kita sama-sama pahami ya bahwa konstitusi adalah aturan main atau aturan pokok. Mungkin kita bisa tarik di agama, yaitu agama Islam, mungkin kita berlandaskan kepada Quran dan hadis. Di negara mungkin Undang-Undang Dasar dan Pancasila ya. Jadi untuk pertanyaan kedua ini, Kakanda, dalam ADART HMI ada beberapa pasal dan ada beberapa bab. Menurut Kakanda pemateri, yang mungkin lebih penting untuk kita bahas itu apa? Karena di sini juga mungkin kita kembali lagi bahwa persoalan di AD dan ART ini penting, tapi mungkin diberikan secara garis besarnya dulu. Oke, baik. Jadi di dalam anggaran dasar sama anggaran rumah tangga, kita pertama anggaran dasar terdapat 10 bab. Nah, 10 bab ini ada 20 pasal. Sedangkan anggaran rumah tangga ada 16 bab dan di dalamnya ada 56 pasal. Jadi bicara soal penting, bagi saya semuanya penting soal pasal per pasal ini, dari anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Tapi kalau anggaran dasar ini yang harus kita pahami atau harus kita bisa kuasai sebagai kader himpunan mahasiswa Islam, minimal dari pasal 1 sampai pasal 10. Jadi hukumnya wajib kita sebagai kader HMI harus tahu pasal 1, pasal 2 sampai pasal 10 minimal lah. Sedangkan anggaran rumah tangga yang paling penting, semuanya penting memang. Cuman hanya kita harus tahu di dalam anggaran rumah tangga itu di bab 1 dia bicara soal keanggotaan. Nah, pasal 1 dia bicara soal anggota muda, anggota biasa, pasal 2 sampai pada pasal 6. Nah, di situ kita bicara soal kewajiban anggota. Sehingga bagi saya ini kita harus pahami sebagai kader himpunan mahasiswa Islam soal
kewajiban kita sebagai anggota himpunan mahasiswa Islam. Maka di dalam anggaran rumah tangga itu, di kewajiban anggota ini harus kita tahu. Satunya begini, poin 1, dia bicara soal setiap anggota HMI itu berkewajiban menjalankan misi organisasi. Nah, misi organisasi kita semua tahu di dalam pasal 4 tujuan HMI itu sendiri. Dan sebagai anggota kita juga harus menjunjung tinggi soal etika, sopan santun, dan moral. Jadi etika ini yang harus kita jaga, teman-teman. Kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam, dari anggota biasa maupun teman-teman pengurus, kita saling menghormati satu sama lain. Hormat anggota biasa juga, kader-kader baru juga harus menghormati kawan-kawan pengurus. Jadi di situ kewajiban kita. Dan satu juga, kita sebagai anggota HMI, kita punya kewajiban untuk membayar iuran pangkal itu sendiri. Sehingga kita harus sadar sekarang ini, anggota HMI ini, karena kita tahu bersama bahwa organisasi HMI ini kan organisasi tidak menghasilkan uang. Maka uang yang diharapkan, yang kita bisa hasilkan ya dari diri kita sendiri. Sehingga kita sebagai anggota HMI sudah menjadi kewajiban itu, harus kita bayar iuran pangkal biar keberlangsungan organisasi tetap jalan. Jadi bagi saya anggaran rumah tangga ini yang penting, yang harus kita tahu soal kewajiban kita sebagai anggota yang sedikit saya singgung tadi itu. Oke, baik. Jadi untuk di ART sendiri tadi mungkin lebih dijelaskan sedikit tadi yang saya tangkap, mungkin bagaimana etika kita terhadap yang tinggi dan yang di bawah begitu. Karena bagaimanapun juga etika itu sangat penting. Bagaimanapun juga kita lihat bahwa ijazah selembar itu tidak bisa membayar kita punya etika. Bahkan etika lebih dari segalanya. Dan kita juga wajib tahu mengenai hak dan kewajiban kita sebagai anggota HMI. Mungkin kita lari sedikit dulu ya Kakanda ya. Mungkin dijelaskan tadi itu secara garis besar di ART, tapi mungkin di AD itu mungkin Kakanda bisa memberikan ya 1-2 poin. Mungkin untuk poin 1 sampai 20 itu mungkin dijelaskan ya 1-2 boleh lah. Mungkin untuk seterusnya itu kawan-kawan himpunan bisa cari tahu sendiri di dalam draft LK ataupun ya media sosial begitu. Oke, baik. Jadi di dalam anggaran dasar itu kita tahu bersama bahwa ada 20 pasal memang. Ada 20 pasal yang harus kita ketahui sebagai kader himpunan mahasiswa Islam. Tetapi minimal kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam, pasal 1 sampai 10 itu kita harus kuasai. Nah, jadi mulai dari pasal 1 soal nama, pasal 2 bicara soal kedudukan, waktu, dan pasal 3 dia bicara soal asas, pasal 4 dia bicara soal tujuan himpunan mahasiswa Islam. Nah, menarik di sini kita bicara soal pasal 3. Pasal 3 tentang asas HMI berasaskan Islam. Jadi ini jelas teman-teman. Kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam, sebagai organisasi Islam, dan dia sudah menekankan di pasal 3 bahwa kita asas Islam. Maka Islam juga punya aturan main, yakni Al-Quran dan hadis. Maka kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam ini, segala bentuk aktivitas yang kita lakukan harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan hadis ini menjadi inspirasi kita, menjadi norma kita untuk kita melakukan aktivitas kita setiap hari di dalam organisasi. Sehingga ini yang penting. Salah satu sederhana yang ingin saya contohkan itu, Islam ini sederhana. Kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, sudah menjadi hukum wajib bagi setiap umat Islam. Maka dari himpunan mahasiswa Islam tadi itu harus sholat 5 waktu. Karena ini bahasa konstitusi, dia menjelaskan di pasal 3. Sehingga kita tidak boleh lalai dengan pasal 3 ini. Karena salah satu ruh juga di pasal 3. Selanjutnya pasal 4. Pasal 4 ini
anggaran dasar kita bicara soal tujuan organisasi kita, yakni tujuan HMI, yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya misi bersama sebagai kader HMI, yakni berada di pasal 4. Maka pasal 4 ini kan dia mengandung 5 kualitas insan kita, mulai dari insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sederhananya begini teman-teman, pasal 4 ini dibicara insan akademis. Nah, insan akademis, tolak ukur sederhana yang kita bisa lihat adalah indeks prestasi kader himpunan mahasiswa Islam. Sehingga kalau kita ini bisa dikatakan sukses insan akademis, salah satu sederhananya dilihat dari IPK. Nah, IPK sebagai kader himpunan ini minimal 3,00, itu paling rendah. Jadi kalau paling tinggi ya 4 kalau bisa. Kalau 2 ke bawah ini menjadi masalah. Karena kita ini sebagai insan akademis, maka orientasi yang paling pertama yang harus kita tunaikan adalah tuntaskan akademis kita. Salah satu dilihat dari indeks prestasi kita. Dan yang kedua juga, insan akademis ini tidak semata-mata hanya indeks prestasi tadi itu, tetapi bagaimana juga kita bisa menguasai disiplin ilmu kita. Artinya bahwa teman-teman yang jurusan komunikasi, administrasi publik, akuntansi, manajemen, dan lain-lain, semua itu kita harus menguasai disiplin ilmu kita masing-masing tadi itu, sehingga nanti dia berjalan seiring lah, artinya balance kalau dalam bahasa akuntansi, sama-sama jalan gitu. Selanjutnya insan pencipta. Ya, insan pencipta ini bagi saya penting. Kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam ini, bahwa apa yang kita sudah peroleh, yang kita dapatkan di HMI, di kampus, kita bisa melakukan suatu hal yang baru yang bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita atau di sekitar lingkungan kita yang kita tempati. Sederhananya kita mampu membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita yang membutuhkan atau saudara-saudara atau masyarakat kita yang membutuhkan, sehingga kita dituntut untuk melakukan suatu, menghasilkan karya lah untuk bisa berguna bagi masyarakat di sekitar. Ya, jadi untuk persoalan di pasal AD tadi mungkin dijabarkan dari pasal 3 dan pasal 4 ya. Untuk saudara-saudariku sehimpunan, mungkin kalau mau dalami lagi mungkin di media sosial juga banyak, di buku-buku draft LK juga banyak. Jadi mungkin lebih dicari tahunya di bagian situ, karena dijelaskan tadi mungkin hanya persoalan pasal 3 dan pasal 4 yang lebih ditekankan tadi. Mungkin persoalan di pasal 3 pasal HMI berasaskan Islam, bagaimana kita bisa melahirkan inspirasi berdasarkan ya kita berpedoman pada Quran dan hadis. Begitupun juga dengan ya mengawal aspirasi juga kita berdasarkan persoalan di Al-Quran dan hadis. Kita tidak melenceng daripada itu. Nah, jadi untuk harapan Kanda pemateri sendiri untuk kader-kader kedepannya itu seperti apa? Jadi harapan saya sebagai kita semua sebagai kader himpunan mahasiswa Islam, yang paling penting adalah kita harus mengetahui aturan main organisasi kita sendiri. Yakni di dalam organisasi kita konstitusi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga harus kita ketahui, biar aktivitas yang kita lakukan di dalam organisasi itu tidak keluar jalur yang sudah ditetapkan atau sudah diaturkan di dalam konstitusi itu sendiri. Jadi itu penting kawan-kawan. Kalau kita tidak mengetahui aturan main organisasi kita, maka kita inilah akan menjadi mafia-mafia organisasi yang tidak kemudian mengikuti aturan main di dalam organisasi. Maka harapan terbesar saya, kita semua harus
mengkaji konstitusi, harus memahami semua yang ada di dalam konstitusi yang sudah diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi mungkin untuk podcast kita mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan konstitusi ini. Jadi perlu diketahui juga oleh kawan-kawan saudara-saudariku, mungkin ini secara garis besarnya saja. Teman-teman bisa cari literasi-literasi lain sehingga bisa menambah wawasan pengetahuan kita ke depan. Karena bagaimanapun juga konstitusi ini penting, saudara-saudariku sekalian. Dia mengatur kita sehingga kita melangkah ke depan itu terukur dan terarah. Mungkin hanya itu saja dulu. Kita akhiri dulu ya saudara-saudariku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.